Permintaan maaf Jokowi kepada masyarakat Indonesia mengundang kontroversi. Banyak pihak yang menanggapi permintaan maaf Jokowi. Jika dicermati, banyak yang berkomentar negatif terhadap permintaan maaf Jokowi ini. Saya kira tidak ada implikasi yang serius. Artinya Jokowi hanya menunjukkan pada publik bahwa dirinya itu memiliki etiket baik untuk mengakui kesalahan sebagai manusia, karena sebagai pemimpin di 2 periode itu tidak bisa lepas dari kesalahan. Permintaan maaf ini wajar dilakukan oleh Jokowi, karena selama masa kepemimpinannya ini pasti ada kesalahan yang dilakukan dan periode ini merupakan periode terakhir kepemimpinannya. Pada periode kedua kepemimpinannya ini, Jokowi dianggap melakukan langkah-langkah kontroversial. Kalau kita bicara mengenai secara jujur ya, berbaliknya sikap ya partai politik terhadap Jokowi karena adanya kepentingan politik yang tidak selaras antara Jokowi dengan partai yang lain. Kalau kita menilik ya sejarah kepemimpinan Jokowi mulai tahun 2014 ketika Jokowi sudah didukung oleh mayoritas parlemen sampai 2019 sampai 2024 itu Jokowi itu dapat dikatakan didukung tanpa syarat. Meskipun apakah ini benar-benar langkah dia yang dilakukan secara sadar atau tidak, publik tentu ingat dengan langkah Jokowi yang menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang dianggap oleh publik sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Puncaknya adalah skandal putusan MK yang melibatkan adik iparnya Anwar Usman sebagai upaya untuk menggolkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo. Saya kira mungkin Jokowi sudah memikirkan momentum itu. Mungkin dia sudah menyatakan bahwa itu tepat ya momentumnya. Tetapi saya kira pertanggungjawaban dia memang lebih pada pertanggungjawaban moral ya. Bahwa manusia itu dia sebagai pemimpin pasti tidak akan lepas dari kesalahan ya. Meskipun ada aspek positif dan negatifnya. Aspek positifnya adalah terkait dengan legacy dia terkait dengan pembangunan fisik yang begitu masif ya. Tetapi terkait dengan sisi gelap dari Jokowi adalah terkait dengan PR-PR yang kemungkinan harus dilakukan oleh presiden berikutnya, yaitu terkait dengan pelemahan demokrasi. Lalu, apakah fair jika semua kesalahan ditimpakan kepada Jokowi? Artinya kalau kita menggunakan standar moral, ya, itu kita tidak bisa menggunakan standar moral dari elit-elit politik. Karena elit-elit politik pasti akan berbicara mengenai kepentingan-kepentingannya. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah politik di Indonesia. Jokowi dalam melakukan langkah-langkah politiknya tentu tidak sendirian dan tentu ada peristiwa misteri yang tidak ditangkap oleh publik. Namun Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 meletakkan kewenangan sangat besar pada presiden. Ukurannya apa? Ketika dia terpilih lagi menjadi presiden, maka pertanggungjawaban politiknya diterima oleh rakyat. Artinya rakyat itu masih memberikan kepercayaan untuk memberikan mandat kekuasaan kepada yang bersangkutan. Tetapi karena Jokowi sudah 2 periode dan tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden, calon presiden, maka pertanggungjawaban politik sudah tidak ada lagi. Selesai di sini. Kekuasaan yang sangat besar presiden ini merupakan konsekuensi dari pilihan langsung oleh rakyat. Sistem presidensial akan menjelma menjadi pemerintahan yang otoriter jika didukung oleh mayoritas kekuatan di parlemen. Tidak ada ya. Karena kita itu mekanismenya sudah pemilihan presiden secara langsung, maka pertanggungjawaban dalam artian pertanggungjawaban politik sudah tidak ada lagi. Karena apa? Pertanggungjawaban politik pasca Orde Baru, tepatnya adalah pasca perubahan Undang-Undang Dasar, itu dilakukan ketika presiden itu mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden di periode berikutnya. Jika semua kekuatan politik yang ada di DPR mendukung presiden, maka dapat dipastikan tidak ada perimbangan kekuasaan yang terjadi antara DPR dan presiden. Jokowi dianggap melakukan langkah-langkah kontroversial yang cenderung negatif. Meskipun apakah ini benar-benar langkah dia yang dilakukan secara sadar atau tidak. Karena bagaimanapun setiap presiden itu pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Masalahnya sisi negatifnya itu bisa dikompromikan atau tidak secara moral, ya begitu. Karena kita tahu
beberapa catatan seperti revisi Undang-Undang KPK, lalu Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Dan puncaknya adalah terkait dengan putusan MK yang memuluskan Gibran sebagai cawapres. Hanya sekarang kalau kita lihat memang orang-orang langsung melihat pada ujungnya, tidak melihat pada awalnya bagaimana. Karena awalnya jelas pada tahun 2019, Jokowi memang sudah melakukan langkah-langkah yang kontroversial, seperti revisi Undang-Undang KPK itu, yang dianggap melemahkan KPK sebagai pionir pemberantasan korupsi. Sejarah politik pemerintahan Jokowi. Pada awal pemerintahannya pada tahun 2014, Jokowi berusaha untuk memberi ruang bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaannya. Kekuasaan yang didukung oleh hampir semua elemen politik yang ada di DPR membuat Presiden terlena. Setiap kebijakannya meskipun salah tetap mendapat dukungan yang solid dari parpol pendukungnya. Kita ingat, ketika revisi Undang-Undang KPK, jujur saja, apakah PDIP menolak? Tidak, ya, mendukung. Ketika pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang begitu kontroversial, bagaimana sikap PDIP? Tetap mendukung. Begitu juga ketika yang terakhir adalah pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara, ya, yang dianggap terlalu cepat. Padahal itu adalah substansi Ibu Kota Negara, tidak bisa dilakukan secara cepat. Tapi DPR pada waktu itu melakukan yang namanya fast track, jalur cepat. Dalam waktu tidak sampai berapa bulan itu sudah selesai. Nah, bagaimana sikap PDIP? Itu juga mendukung. Tetapi ketika ada gonjang-ganjing terkait dengan putusan MK, di mana itu melibatkan adik ipar Jokowi, yaitu ketua MK pada waktu itu, yaitu Anwar Usman, dan putusan itu dianggap sebagai tiket untuk memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres Prabowo pada waktu itu, dan kita tahu bahwa itu bertentangan dengan kepentingan politik PDIP yang pada waktu itu mengusung Ganjar. Pada saat itulah PDIP mulai keras terhadap Jokowi. Lalu, langkah politik Jokowi yang dianggap langkah amoral itu benar-benar menggunakan standar etika moral yang objektif, ataukah karena langkah Jokowi ini tidak sejalan dengan kepentingan para elit politik? Pelanggaran etik itu harus bisa, karena gini, ukuran-ukurannya gini. Kalau etik kan baik buruk, ya. Kalau hukum benar salah, ya. Lah, apakah ada perbuatan buruk? Apakah ini merupakan perbuatan buruk menurut masyarakat, bahwa ketika melakukan permintaan maaf itu apakah bisa dianggap sebagai perbuatan buruk? Saya kira tidak, itu dianggap sesuatu yang wajar. Lah, tapi apakah itu akan berimplikasi, ya, terhadap pribadi Jokowi, sehingga nanti ketika dia lengser, dia dianggap presiden yang benar-benar tidak memiliki kesalahan? Itu saya kira harapan itu terlalu jauh kalau Jokowi menginginkan seperti itu. Apakah Jokowi harus melakukan pertanggungjawaban kepada rakyat akibat dari kepemimpinannya selama ini? Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban politik bisa dilihat jika Presiden mencalonkan lagi sebagai capres pada periode kedua. Jika dia tidak terpilih lagi sebagai presiden pada periode kedua, maka dipastikan kalau pertanggungjawaban politiknya ditolak oleh rakyat. Hukumannya berupa rakyat tidak akan mempercayakan lagi mandat kekuasaannya pada dia. Ya, kita akan melihat bahwa pertanggungjawaban itu efektif atau tidak efektif ketika implikasinya sejauh mana. Ketika tidak ada implikasinya, maka percuma dilakukan laporan pertanggungjawaban. Kalau kita bicara mengenai pertanggungjawaban politik, karena pertanggungjawaban kan ada tiga kan, pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban politik, dan pertanggungjawaban hukum. Kalau pertanggungjawaban hukum jelas, ketika presiden itu diduga melakukan pelanggaran hukum pidana, maka presiden itu dapat diberhentikan dengan proses yang diatur dalam konstitusi. Tetapi kalau pertanggungjawaban politik, ketika melaporkan tidak ada implikasinya, itu akan sia-sia. Karena apa? Model pemilihan presiden kita adalah pemilihan presiden secara langsung. Ini berbeda ketika MPR dulu. Ketika pertanggungjawaban politiknya ditolak oleh MPR, maka presiden itu tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden. Sekarang Jokowi tidak maju sebagai capres.
karena sudah menjabat 2 periode. Dengan demikian, Jokowi tidak lagi terikat dengan tanggung jawab politik yang akan dia sampaikan pada rakyat melalui kampanyenya. Maka permintaan maaf Jokowi kepada rakyat merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Kemungkinan Jokowi ingin agar ketika dia tidak menjabat lagi, dia tidak dicatat secara hitam dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Permintaan maaf Jokowi pada rakyat juga bisa dimaknai sebagai upaya agar citra dia sebelum lengser terkesan baik dan sejarah akan mencatat dengan hal-hal yang baik.